Oke, di step ke-33 kita diminta untuk menambahkan section baru di bawah section yang kedua. Tempat lagi section baru. Penutupnya, klik lagi. Kemudian di section yang ketiga kita diminta untuk menambah domain heading 2, judul yang kedua. Dengan nama catform. Di sini sudah muncul catformnya. Cek submit. Di step ke-35 kita bisa menambahkan sebuah form untuk mengisikan informasi dari users atau pengguna. Itu caranya itu dengan menambahkan elemen yang namanya form. Jadi elemen form ini bisa kita isikan seperti nama, email, dan detail lainnya oleh user. Kita buat tag form dan tag penutupnya. Tapi di sini belum bisa muncul nanti ya. Kita lanjutkan di step berikutnya. Di step 36 kita bisa menggunakan atribut action untuk mengindikasikan kemana data form-form yang kita isi itu dikirimkan. Untuk cara penggunaan atribut action ada di sini. Contohnya untuk actionnya di sini adalah /submit URL. Ini menunjukkan bahwa browser tersebut mengirimkan form data-data yang kita isi ke dalam alamat submit URL. Kita bisa menambahkan action atribut dengan isian recap photo app ke dalam pad atau halaman submit cat foto di dalam form element. Oke, kita buat form action isian link ini. Kita cek. Selanjutnya untuk step ke-37 kita menambahkan elemen input untuk tempat pengisian formnya. Dia seperti elemen image. Elemen input ini adalah void element dan tidak perlu atau tidak memiliki closing tag atau tag penutup. Kita buat input elemen di bawah atau di dalam elemen form. Jadi seperti ini saja, dia tidak ada tag penutupnya ya. Submit, kita lanjut lagi. Sampai sini belum muncul formnya. Di step 38 banyak tipe inputan yang bisa kita buat menggunakan atribut type. Kita bisa membuat sebuah form seperti form password atau form reset button atau kontrol yang bisa user isikan sendiri. Di sini kita diminta untuk membuat input form dan menambahkan tipenya berupa teks untuk inputan formnya. Input type sama dengan petik teks. Jadi nanti kalau di input di sini harus berupa teks. Kalau misalnya type-nya password gitu, jadi ketika kita ketik maka dia berupa password, biasanya bentuknya bintang-bintang. Cek. Form data biasanya diakses menggunakan
lokasi menuju lokasi di dalam atribut action. Kita harus menggunakan atribut nama, atribut name untuk menginisialisasi atau menunjukkan value atau isian apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk memasukkan data. Di sini ada contohnya, input type-nya text dan name-nya berupa name. Jadi di sini dia meminta inputan berupa teks dengan isian nama. Tapi di sini kita diminta untuk atribut name-nya diisi dengan value cat foto URL. Ini cat foto URL. Jadi di sini isiannya berupa URL halaman. Nah, step ke-40 ini adalah pembuatan placeholder. Jadi placeholder ini adalah tulisan yang bisa dilihat oleh orang-orang untuk melihat informasi apa yang perlu diinputkan. Di sini contohnya placeholder text. Jadi di sini nanti di formnya ada tulisan contoh isian diunduh. Kita praktekkan saja agar terbayang ya. Placeholder, kita buat placeholdernya lihat foto ya. Nah, di sini ada tulisan abu-abu ya. Jadi di sini dia menandakan isian formnya itu harus berupa cat foto URL. Jadi ini seperti semacam keterangan saja yang ada di dalam form. Step ke-41. Nah, untuk mensubmit atau mengirimkan informasi yang wajib diisi, itu kita harus menggunakan atribut require di dalam inputnya. Untuk require ini tidak memerlukan value atau isian seperti ini ya. Itu tidak dibutuhkan. Kita hanya perlu mengetikkan tag require ini di dalam elemen input. Dan kita harus memastikan ada spasi antara atribut satu dan atribut lainnya. Jadi harus di spasi lalu require terakhir. Jadi jangan nyambung gitu ya. Jadi kalau misalnya kita kosongkan terus klik submit gitu, dia nggak bisa karena di sini dimasukkan require atau wajib diisi. Step ke-42, kita membutuhkan elemen button untuk menambahkan tombol yang bisa diklik untuk mengirimkan isian dari form ini. Kita bisa menambahkan elemen button dengan teks atau tulisan submit di bawah elemen input secara default atau secara standar. Tombol button tanpa atribut secara standar home button atau tombol yang kita buat itu tanpa atribut tambahan, dia langsung menuju ke atribut action yang ada di form ini. Kita buat button submit. Ini sudah terbuat ya buttonnya. Nah, karena sudah kita buat require, jadi di sini wajib diisi, maka dia muncul this field or this field. Check submit.